Halo guys, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Anmeida dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tips lengkap progres Sanamaru berdasarkan pengalaman saya. Nah, ini bisa kalian contoh, bisa kalian tiru, atau mungkin bisa sebagai perbandingan, sebatas pengetahuan buat kalian, karena berbagai orang, berbeda-beda orang mempunyai cara yang berbeda-beda. Nah, seperti halnya sebuah tujuan, karena tujuan itu memiliki beberapa jalan ya guys, tidak hanya satu langkah, tidak hanya satu jalan. Nah, jadi buat kita kan ada beberapa macam, beberapa cara, beberapa hal-hal, beberapa apapun itu cara-cara untuk progres Sanamaru supaya jadi bagus. Nah, kalau dari saya, pengalaman dari saya, sekedar berbagi pengalaman, dan ini menurut penelitian saya amati juga apa sih yang paling bagus, apa sih yang paling cocok menurut saya ya guys. Nah, oke. Tips yang pertama untuk maru progres Sanamaru yaitu memilih ukuran yang pas untuk diprogres. Untuk ukuran yang pas untuk diprogres Sanamaru dari benar-benar bahan. Nah, bisa dibilang ombyokan lah. Dari benar-benar bahan ombyokan, bukan yang sudah dirawat, bukan yang sudah diprogres tengah jalan. Nah, ini benar-benar dari bahan. Oke, yang pertama tipsnya yaitu kalian pilih, kalau benar-benar dari bahan, pilih yang ukuran sekitar 15 cm. Ukuran yang pas untuk diprogres sekitar 15 cm. Bisa kurang. Mengapa saya menyarankan dari ukuran 15? Karena size 15 itu gimana ya, kita memilih ikan itu sudah jelas ya guys, karena berdasarkan pengalaman saya, size 15 cm itu sudah jelas-jelasnya bentuk-bentuk bannya di saat berada di ombyokan, dan cabung-cabung itu kebanyakan size segitu sudah mulai bermuncul-munculan. Jadi ukuran yang pas menurut saya yaitu size 15, karena jika sudah ukuran 20 lebih itu, kalau saya sendiri, saya pribadi itu agak sulit sih untuk progres, dan itu juga memerlukan waktu yang lama. Nah, tips dari saya yang pertama yaitu kalian pilih ukuran yang pas, dan untuk memilihnya seperti apa bahan yang bagus bisa kalian tonton di video saya sebelumnya, bisa kalian cari. Oke, yang kedua tipsnya yaitu jika kalian emang benar-benar niat progreslah lebih dari satu ikan. Mengapa begitu? Karena banyak orang bilang maru itu bisa bagus, bisa diprogres berdasarkan gennya, tergantung gennya. Nah, banyak yang bilang seperti itu. Nah, maka dari itu peliharalah, treatmentlah lebih dari satu dengan cara yang sama. Nah, nanti caranya seperti apa, pemberian pakannya atau kaitnya seperti apa, nah nanti akan saya kasih tahu juga. Nah, yang pertama itu tadi, peliharalah lebih dari satu Sanamaru. Nah, contohnya seperti punya saya ini. Punya saya ini ada beberapa Sanamaru, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sanamaru. Ini emang niat saya progres, dan saya akan kasih tahu juga perkembangan saya akan teliti, akan saya amati perubahannya, apakah ada perkembangan tidak menurut hasil progres saya ya guys. Nah, yang pertama itu tadi, peliharalah lebih dari satu. Yang kedua, untuk memelihara bahannya yaitu kalian beli beberapa
ekor ya guys. Nah kalian letakkan di single tank, satu-satu, dipisah-pisah. Nah setelah itu kalian kasih makan berupa cacing. Nah karena untuk pemberian nutrisi awal dan untuk memunculkan mental ikan supaya ikan cepat beradaptasi. Apa begitu? Karena ikan Sanamaru YS ombyokan, menurut saya biasanya ikan kan dari nelayan dikirim ke sini di daerah kita. Kan sebelumnya di nelayan itu sudah dikarantina, sudah dipuasakan ya guys. Nah jadi ketika kita beli dari ombyokan yang belum dikasih makan juga, kalian single tank semua. Setelah di single tank dikasih makan ya guys. Nah saya menyarankan pakannya berupa cacing merah, satu-satu saja yang penting dikasih. Nah ketika dikasih makan itu emang ada yang tidak makan langsung, ada yang makan langsung. Nah jadi kan kalau cacing itu kalau di air agak awet lah, agak aman. Nah jadi saya menyarankan cacing. Nah kalau jangkrik kan kita kasih di atas. Kalau kita taruh nanti mati, nggak dimakan-makan, bisa menjadi busuk, malahan mengotori tanknya. Nah jadi untuk pakannya yang menyarankan cacing ya pertama kali dikasih ke Sanamaru saat masih bahan. Setelah itu lampu kalian matikan dulu, jangan kasih lampu dulu selama ya 1 hari lah, supaya beradaptasi terlebih dahulu. Setelah itu 1 hari kalian nyalakan terus, jangan mati murup, karena bisa menyebabkan ikan kaget. Nah ada sih yang mentalnya bagus, mati murup tetap pendel, tetap berani. Nah kalau saya menyarankan hari pertama itu lampu dimatikan. Nah yang selanjutnya nyalakan terus lampunya untuk melatih mentalnya terlebih dahulu supaya ikan mau berenang, mau mengambang begini ya guys. Nah mau seperti ini. Nah setelah itu kalau emang treatment kalian malam dimatikan, ya udah nggak matiin saja, nggak apa-apa. Jangan setelah lampu mati kalian nyalakan lampu. Loh kok ikannya nggak aktif? Kalian takut karena lampu dinyalain jadi nggak aktif. Nah itu tunggu saja karena ikan itu baru adaptasi oleh lampu tersebut ya guys. Nah jadi seperti itu. Oke selanjutnya treatmentnya untuk pemberian pakan. Untuk pemberian pakan berdasarkan pengalaman saya amati juga ada beberapa cara-cara pemberian pakan. Dari pengalaman orang-orang banyak, saya juga pernah mencobanya semuanya dan saya simpulkan seperti apa yang cocok, yang bagus menurut saya. Nah saya pernah pertama mencoba itu karena saya masih baru-baru, bener-bener baru. Waktu itu kan saya kasih makan tiap hari, setiap lapar saya kasih makan, setiap lapar saya kasih makan. Alhasil ikan menjadi gemuk dan buluk. Ikan memang besar, cepat besar, namun ikan itu buluk, benar-benar buluk. Nah yang selanjutnya ada dengan cara 2 kali makan dalam 1 minggu, yaitu Senin Kamis. Saya juga pernah melakukan itu. Terus pernah juga harian pakan terus full pelet, itu juga pernah. Terus yang saya terakhir sekarang saya kasih makan tiap hari dengan porsi secukupnya. Nah ini yang tepat ya guys menurut saya, yaitu tiap hari kasih makan cacing 1 saja supaya menjaga proporsional tubuh. Banyak yang bilang kasih makan tiap hari ikan jadi gemuk. Nah tidak sepenuhnya seperti itu jika kita memberi pakannya dengan porsi yang secukupnya ya guys. Nah saya menyarankan dengan porsi yang secukupnya, yaitu 1 hari sekali atau 2 hari sekali itu. Namun kalian kira-kira sendirilah ikan supaya tidak gemuk. Nah kalau emang ikan itu dikasih cara pakan seperti itu menjadi gemuk, nah kalian tinggal kurangin saja porsinya.
jadi seperti itu untuk pemberian pakannya. Nah, di belakang saya ini saya lakukan seperti itu. Seperti apa perkembangannya dari bahan, kalian bisa tonton di video sebelumnya. Dan ini ada perkembangan lagi, nanti akan saya kasih tahu update-nya lagi di lain waktu, karena ini belum kelihatan juga, belum terlalu mencolok perkembangannya. Nanti kalau sudah begitu terlihat, saya akan bikin video update-nya. Nah, selanjutnya untuk air pakai yang air ketapang, pakai air secang, pakai air bening. Nah, seperti apa yang pas, yang bagus. Nah, itu bisa kalian coba semuanya, karena semua itu bisa bagus. Karena saya juga ini juga ganti-ganti. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau ketapang itu pernah saya coba untuk ikan yang ini di belakang ini, saya pernah pakai ketapang. Nah, dia itu kalau pakai ketapang terlihat kuning, jadi kuning, terlihat kuning ya guys, benar-benar kuning. Nah, untuk kebersihan barnya, warnanya itu juga bersih kalau pakai ketapang. Nah, untuk secang sendiri, kalau yang secang waktu itu benar berdasarkan pengalaman saya, kalau saya pakai secang itu barnya itu tebel-tebel ya guys, barnya menjadi tebel-tebel. Matanya ini progresen saya merah-merah semua lah. Nah, jadi seperti itu. Untuk airnya bisa kalian pakai cara full air bening, atau pakai ketapang, atau pekat, atau secang. Yang penting ikan nyaman. Kalau saya ikan nyaman, ikan mau bergerak seperti ini, saya bisa pastikan ikan itu akan memiliki perkembangan, entah dari warna, entah dari kebersihan bar, entah dari bunga, entah dari mental. Nah, yang jelas ikan dibikin nyaman ya, itu ya guys. Nah, untuk peletakan bisa kalian coba, ada beberapa cara untuk treatment, ada outdoor, ada indoor. Kalau memang kalian ingin melihat perbedaannya, bisa kalian coba dua-duanya. Bisa kalian beli beberapa ikan, kalian coba indoor dan outdoor. Nah, kalau saya sih, saya amati juga indoor dan outdoor memiliki kelebihannya masing-masing ya guys. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bila ada salah kata mohon maaf, bila ada yang kurang benar bisa dibenarkan di komentar. Bila ini semua cocok bisa kalian tiru, bila ada yang mau ditanyakan bisa ke komentar. Bila kalian ingin dibuatkan video tentang apapun itu yang mengenai perencanaan yang bisa saya buatkan, akan saya buatkan videonya. Nah, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari Almida, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.